di Pawalimo, nampak nan dari Kempusunan, tolong jawe salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita jawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Cilacap Wanipin, hari ini saya sedang berada di kantor Lembaga Bantuan Hukum Cakra Nusantara. Apa Pak Adi? Indonesia Bersatu. Di hari ini kami berkumpul di kantor LBH ini, Lembaga Bantuan Hukum, di dalam rangka ada sebuah pemberitaan dan kasus yang hari ini yang cukup di mana ada seorang yang bernama Karim yang dia 32 tahun yang merupakan seorang pengamen, tapi beliau itu hari ini meninggal dunia dan sebagai ODGJ. Dan hari ini kita akan bertanya kepada kuasa hukum, dan hadir di sini kuasa hukum daripada Karim, yaitu Pak Abdul. Siap. Selamat siang, Bang Lado. Selamat siang. Kemudian juga hadir juga di podcast bersama Wanipin adalah Bang Andi. Bang Adi, dikenal dengan sebutan Adi Lekong, selaku praktisi hukum. Dan juga di sebelah saya, yaitu Ibu Ira Rahmi, selaku kakak daripada korban. Dan tujuan ini melaksanakan podcast ini tentunya kepengen tangan lebih seperti apa kondisinya, ya Bang Afrinaldo. Siap. Ya, karena Bang Afrinaldo yang menjadi kuasa hukum dari Karim. Siap. Dan terkait dengan hari ini sudah kita dengar bahwa LB Cakra melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian, Polresta Padang. Dan kita minta sedikit Bang, ya, ini sejauh mana sekarang pihak ada kuasa hukumnya Karim melapor, memantau dan juga bagaimana kondisi kasus ini saat ini, kan Bang? Jadi yang laporan dari bantuan hukum kita, kami telah memberikan laporan resmi kepada pihak kepolisian yaitu Polresta Padang, yang mana di dalam laporan itu berupa LP ya. LP. Adanya dugaan penganiayaan berat dilakukan oleh dugaan ya yang dilakukan oleh beberapa instansi karena di sana penyebab kematian. Jadi proses sekarang Bang Adi harus lihat proses sekarang telah dilakukan pihak kepolisian telah memanggil pihak Pol PP Padang dan juga Dinas Sosial, itu yang baru kita dapat dari pihak kepolisian terkait kematian Karim ini, yang mana kematian Karim berawal dari penangkapan pada tanggal 23 Maret 2026 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Yang si Karim ini yang dituduh oleh beberapa instansi bahwa Karim ini adalah ODGJ. Kami kuasa hukum menyampaikan kepada awak media dan juga penegak hukum sesuai dengan keterangan dari pihak keluarga dan juga pada teman-teman jawat Karim di Pasaraya. Karim adalah seorang bukan sekedar pengamen jalan, Wanipin. Bukan pengamen saja ya? Bukan pengamen saja, tapi dia pendakwah jalanan. Pendakwah jalanan. Jadi kami sangat menyayangkan pernyataan dari Dinas Sosial dan Dinas terkait masalah si Karim ini. Ini bahasanya menyatakan Karim ini ODGJ ini, Wan. Dia jadi, pengamen kan? Dia pengamen dan juga seorang pendakwah jalanan. Iya. Jadi di sanalah kita sangat kecewa lah atas apa yang dilakukan oleh instansi-instansi menyatakan Karim ini ODGJ. Kita berharap pernyataan ini nih kayak menimbulkan namanya rasa gaduhan, baik istilahnya rasa kecewa dari keluarga yang menyatakan bahwa ini ODGJ ini, Wan. Jadi itulah makanya ini dari LBH, dari kuasa hukum, yang pertama terkait masalah ODGJ yang dinyatakan oleh beberapa instansi termasuk Pol PP, Dinas Sosial dan juga dari Rumah Sakit Jiwa. Yang aneh ini, Wan, yang aneh ini ada nih. Kami dari LBH ini ada notifikasi nih, Wan. Jadi pernyataan dari pihak rumah sakit, kami bertanya dari LBH ke Rumah Sakit Jiwa Sanin. Jadi ada hasil penemuan dari rumah sakit, kenapa si Karim ini dinyatakan ODGJ? Ini aneh, jawabannya aneh dan lucu nih, Wan. Ini hasil daripada rumah sakit ya? Iya,
investigasi kita ini, Iya. dan juga istilahnya ada juga apa namanya surat keterangan di rumah sakit juga. Iya. Bahwasanya hasil dari rumah sakit, kenapa si Karim ini vonis ODGJ, Karim sempat mengeluarkan bahasa bahwa dia kenal dengan Fali Amran, yaitu wali kota Padang. Jadi di sanalah pihak rumah sakit Besanin menyatakan si ini mundur ucapannya, Wan. Hanya dengan kenal dengan Fadli. Iya, Kalau saya ini warga Kota Padang, iya betul. saya kalau nanti saya nyatakan kenal sama Fadli, Oh jangan dicap jangan. juga nanti. Dicap lah. Iya. Ini kan istilahnya vonis dari rumah sakit HB ini, Wan. Habisanin. HB Sanin. Dan juga ada juga pernyataan dari pihak ini, Wan. Ini saya nih baju 2 lapis nih, Wan. Iya. Ini baju 2 lapis. Ini juga pernyataan dari rumah sakit HB Sanin. Di sana kami menganalisa bahwasanya si Karim ini gangguan jiwa, ODGJ. Hanya berdasarkan kata itu ya. Iya, Sialah satu, kenal dengan Fadli. Fali Amran. Pak Ya, Fadli Amran, wali kota Padang. betul. ODGJ. ODGJ. Terus baju lapis. ODGJ juga. ODGJ juga. Kayak Bang. Iya, betul. Kalau kayak gini ini saya nih bisa-bisa buka baju nih, Wan. Iya. Satu lagi nih, Bang Adi. Siap, Bang siap. Aprinaldo. Siap, Wan. Saya mendengar di beberapa pemberitaan, salah satunya adalah terkait dengan persoalan Karim ini. Satu, ada berita mengatakan dari sumber bahwa Kasat Pol PP kenal dengan namanya Karim. Itu ada di berita. Betul, Karim Wan. namanya. Betul, Wan. Di pemberitaan selanjutnya dibuatlah bahwa itu adalah si Karim ini adalah pria tanpa identitas atau Mr. X. Mr. X, Nah, ini betul. gimana pula ceritanya nih dari hasil investigasinya Bang Naldo nih? Ya, ini Wan Ipin, Hmm. terkait masalah investigasi kita dari tim LBH, ini jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kasat Pol PP, yaitu Bapak Chandra, bahwasanya si Karim ini dalam apanya Mr. X. Jadi kami setelah adanya laporan dari keluarga korban kepada kami di LBH ini, kami menelusuri ini, Bang, Wan. kalau bisa lihat kamera Bang, supaya Bang nampak sama Pak Fadli Amran. Betul. Ini kami menelusuri Ya. pernyataan dari Kasat Pol PP bahwasanya si Karim ini dinyatakan Mr. X gitu, Wan, ya. Iya. Jadi kami dari tim kita telah melakukan investigasi sebelumnya, sebelum beredarnya di media, baik itu media sosial maupun media Cetak online, dan online. bahwasanya pernyataan dari Kasat Pol PP ini, si Karim ini dinyatakan apa namanya, sebagai Mr. X. Ya. Jadi sebelumnya kami telah melakukan investigasi dari LBH. Pol PP kenal dengan Karim. Satpol PP kenal baik dengan Karim pun kenal baik dengan Satpol PP. Anehnya nih, Wan, terkait masalah pernyataan Kasat Pol PP ini kayaknya nggak sesuai dengan hasil investigasi kita di lapangan ini, Wan. Nggak cocok ya? Nggak cocok sekali, sangat tidak Berarti cocok. ada pertanyaan besar. Ada pertanyaan besar. Ini ada apa? Ada apa, betul. Dengan kasus Karim itu betul, gitu ya? Betul, Wan. Gitu ya, Bang Andi? Betul, Wan. Ya. Baik, Bang Aprinaldo, kita juga sedikit dari Bang Adi Lekong, Ya. selaku praktisi hukum, ya, yang sengaja kita undang hari ini, sebab beliau kita juga minta pendapatnya, karena ini beliau ini geram juga nih mendengar adanya kasus Karim meninggal, sampai-sampai dia malam-malam nelpon saya, Ya. dan makanya saya undang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai praktisi hukum, Iya. Iwan Ipin. Nah, mungkin tadi kita juga sudah mendengarkan dari rekan kami, Bang Aprinaldo sebagai kuasa hukum, Ya. ya kan, yang ada pernyataan dari seorang Kasat Pol PP yang mengatakan Mr. X. Ya. Oke, jadi kalau saya sekarang kita bedah dulu. Di waktu kejadian si Karim ini sebelum dia meninggal, ya kan? Sekarang kita tanya, tupoksi dan poksinya Satpol PP ini apa? Fungsi dan tugasnya apa? Dia adalah polisi penegak Dia perda. dia polisi penegak perda, Ya. ya kan? Dia bukan polisi yang diatur dalam undang-undang. Ya. Artinya dia di bawah aturan Perwako. Ya. Iya kan? Nah, kalau memang ada kejadian seperti itu, kenapa tidak diserahkan sama pihak kepolisian? Ya. Iya kan? Itu kan jadi pertanyaan kita. Dia serahkan ke dinas sosial, dan dari ini saya baca berita kan, dari dinas sosial dia serahkan ke rumah sakit, dan sekarang ada pernyataan dia Mr. X. Ini keluarga dia. Iya. Walaupun saya baru jumpa
Ya, saya juga Saya baru sangat jumpa. miris. Ya. Karena apa? Seseorang yang menyatakan Mr. X ini apa? Pernyataannya apa? Nah, dinyatakan seseorang tuh ODGJ itu, kita pertanyakan lagi. Apakah tupoksinya apa? Ya. Apa legalitas dokternya? Kita pertanyakan lagi nih. Apakah yang menyatakan ODGJ ini dokter ahli atau dokter jaga? Ya. Kan gitu. Kan di rumah sakit itu ada dokter umum, ada dokter spesialis Maka kita, yang berhak tentu sesuai disiplin ilmu. maka Ya. kita bedah lagi. Iya, iya. Artinya, kalau itu bukan poksinya, jangan menyampaikan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Iya, iya, betul. Walaupun kita tetap menghargai dengan profesi dia sebagai dokter. Tapi tupoksi yang mengatakan seseorang itu dia itu sakit atau dia itu gila atau dia seperti apa, itu kan sudah jelas pakai legalitas. Kita sesuai aturan undang-undang. Iya, iya. Begitu Wanipin. Iya, iya. Iya kan? Nah, Ya. sekarang kita kembali lagi cerita awal. Ya kan? Ketika almarhum Karim ini dibawa yang katanya mencak-mencak, Iya, yang membawa senjata tajam, betul. itu kan secara undang-undang kan ada ancaman untuk almarhum. Paling tidak undang-undang darurat lah. Undang-undang darurat. Iya, iya, iya. Ancaman 10 tahun loh. Onipin. Nah, sekarang poksinya Satpol PP itu apa? Sekarang itu yang saya jadi pertanyaan. Jadi Satpol PP ini berlagak seperti polisi sebenar. Polisi sesungguhnya. Kan gitu. Iya kan? Nah, karena dalam kematian ini kan kita lihat ada responsibility. Artinya ada pelanggaran HAM di sini nih. Iya, iya. Yang dilakukan oleh yang kita duga oleh oknum Satpol PP Kota Padang. Iya, iya, betul. Ya, HAM dilanggarnya nih. HAM. Ya kan? Ada lagi dalam kalau kita bicara ini masuk ke dalam ranah gugatan nih, full handling tidak menyerahkan ke Polri pada ada senjata tajam. Ya kan? Gizen kustodi. Korban meninggal saat dalam penguasaan alat. Pihak Polres wajib menyelidiki ini siapa oknum aku sampai nyawanya almarhum Karim. Tidak ada cerita kita kal perkara ini. Iya. Siapapun pelakunya jangan ada intervensi, jangan sampai imigrasi. Dan siapa backingannya? Dan siapapun backingannya. Iya. Dan satu lagi yang sangat saya apakan. Saya harap kita berbicara sajalah yang lurus. Iya. Kalau memang ada terduga bersalah, ayo kita sama-sama hormati yuk. Hormati saja proses Iya. hukum ini. Betul. Karena apa? Secara aturan, tugas fungsi ini sudah jelas, udah melanggar semuanya. Ya kan? Ya. Artinya apa? Kita, walaupun saya bukan kuasa dari pihak korban, tapi rekan-rekan saya tetap bantu. Apa yang ada sama saya serahkan sama saya. Artinya apa? Langkah hukum ini bukan satu, Iya, iya. tapi bukan dua. Betul. Iya kan? Tapi kalau ini sudah jelas, udah. Ini kan sebenarnya kita bikin simpel aja nih. Pin. Iya. Iya kan? Kita minta kepada Bapak Wali Kota Padang, kalau memang ada oknumnya, ya udah nonaktifkan dulu saudara. Iya. Biarkan hukum ini berlaku. Biarkan proses hukum berjalan, nonaktifkan yang bersangkutan. Begitu. Nonaktifkan sementara. Dan jangan ada intervensi dan jangan ada intimidasi. Iya. Biarkan pihak kepolisian yang bekerja. Artinya apa? Kita kalau seandainya ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, kita pun akan dorong kuasa hukum. Iya, betul. Ya kan? Supaya apa? Jadi kita hanya meluruskan berita ini supaya aturan main ini jelas. Ya kan? Kalau dia yang profesinya sebagai tukang, profesinya nggak mungkin dia bagian listrik. Iya. Kalau dia bagian bengkel nggak mungkin dia di ban, kan begitu. Jadi artinya permainan jelas. Kalau misalnya dia wartawan, ya kerjanya buat berita. buat berita. Kalau memang berita, ya luruskanlah berita. Iya. Kan begitu. Jadi kita tidak miskomunikasi dan masyarakat pun malah sampai masyarakat beranggapan bahwasanya ini loh terjadi. Kita kan tidak menuduh nih. Kita baru menyatakan terduga.
Diduga. oleh oknum. Kita Ya. nggak tahu oknum apa nih, Belum si tahu A, si B kita. kita nggak tahu, Betul. ya kan? Nah, cuma dalam ini kesimpulan saya sebagai praktisi hukum, Satpol PP ini tidak berwenang menangani sendiri kasus pidana bersenjata tajam. Yang kedua, harus melibatkan Polri. Yang ketiga, membawa ke Dinsus Prosedur Pidana cacat hukum. Ya, jika meninggal dengan luka kuat dugaan penganiayaan dan tanggung jawab institusional Yang Berarti- bersangkutan ya. bersangkutan. Betul. Nah, jadi dalam hal ini nih kita kan jelas tugas penegakan perda, ketertiban umum, bukan penyidik pidana, Iya. ya kan? Ah, penegakan perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat. Iya. Dimas. Ya, nah tidak berlakukan pidana, Mm-mm. apalagi dia mengatakan seorang itu ODGJ, Iya. legalitasnya apa? Iya. Siapa? Maka saya tanya nih, WP, dia sebagai apa? Nah, saya yang tergeletak di rumah sakit. Ah. Abesanin. Nah, tunggu dulu, Ya, nah ini canda Karena- sedikit ya. karena sebelum sakit Ah. akan ada pernyataan Iya, dari Jadi WP, ODGJ. Iya, masa kenal dengan Pak Pandan aja dibilang ODGJ ya. Ah, Sakit kan? Jangan-jangan nanti Wanipin kalau ditanya orang kenal dengan Fadli Amran gimana ini? ya. Iya. Kenal nggak Wanipin dengan Fadli Amran? Kenal kata saya. Ay, nanti ODGJ juga? Nanti dibawa pula ke rumah sakit Habisanin. Iya, Bilang iya. pula ODGJ. Saya juga baju nih berlapis. Iya, Itu kan iya. alasan dari pihak rumah sakit nih. Betul. Mendiagnosa berdasarkan hasil dari cara Iya. pihak rumah sakit dengan almarhum Karim. Ya, ini kelihatannya direktur rumah sakit ini harus juga memberi keterangan Iya. terkait masalah ini. Sebab seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, ini kan ada muspika ya. Ya betul. Ya. Muspida. Ya, kita berharap kan memang harus dibuka, dikuak lah Dikuat seluas-luasnya persoalan seterang-terangnya. Cuman Eh, yang perlu kita ini kan Wanipin. Ini bagaimana nih pertanggungjawaban dari wali kota nih Bapak Fadli Amran ini nih. Ya. ya. Karena anggotanya yang membuat meminta kepada Pak Wali Ya. Kota Pak Amran agar ini Kasat Pol PP ini dicopot nih bersama OP-nya. Karena mereka yang menulis bahwasanya si Karim ini ODGJ. Ya. Kalau seandainya si Karim ini nggak dibawa ke rumah sakit Habisanin, belum tentu nih Wan si Karim ini meninggal dunia. Ya, Ini ya. tidak sesuai prosedur apa yang kata Bang tadi Ya, yang ya. disampaikan oleh tadi. Ini anehnya kayak gitu. Tapi harapan kita Bang, pertanggungjawaban Wali Kota Pak Fadli Amran terkait jajarannya, gimana sih tindakan yang dilakukan oleh Bapak Fadli Amran terhadap jajarannya, ini dah bakal kita ini kan Ya. Wanipin. Berarti ini kata kuncinya. Kuncinya Ah, nanti sesuai dengan proses hukum yang berjalan, kita meminta kepada Wali Kota Padang Bapak Fadli Amran untuk menonaktifkan dulu atau Ya. mencopot Kasat Pol PP bersama kasih OP-nya. Karena inilah yang faktor penyebab utamanya ini nih. Iya, kalau dia sudah dicopot, berarti memudahkan penyelidikan. Betul, Ya. betul. Iya kan? Karena introspeksi Ya, Ya. atau intimidasi apa Betul, kata ya. Bang Adi tadi. Ya. kita kan kepengennya kasus Karim ini dibuka seterang-terangnya. Jangan sampai Karim-Karim berikutnya terjadi lagi. Iya. Kita kan masih ingat kasus Afif kan? Betul, Ya. betul. Sampai detik ini terungkap nggak? Belum. Ya, artinya kita di Kota Padang ini meminta kepada Wali Kota Padang beserta dengan jajaran ini berdasarkan kita berkomunikasi dengan kuasa hukum dan juga praktisi hukum, mohon dicopot ya Betul, Ya. betul. Kasat Pol PP beserta dengan Kasiop, nonaktifkan dulu supaya hasil penyelidikan berjalan dengan lancar. Itu harapan daripada kuasa hukum dan juga praktisi hukum. Dan selanjutnya kita akan bertanya kepada pihak keluarga yang kebetulan hadir, Ibu Ira Rahmi ya. Ibu Ira Rahmi, bagaimana mungkin harapannya terhadap kasus ini? Yang meninggal ini kan adiknya Ibu Ira. Ya, adiknya nomor berapa? Orang tua kami beradik kakak, Pak. Iya. Mama saya kakak dari mamanya almarhum, kami Iya. adik sepupu. Ada sepupuan ya. Ya. Ini gimana nih menurut Bu Ira nih? Kan tentunya seorang Karim itu sangat kenal di kesehariannya seperti apa ya? Orang luas tahu Karim siapa, Pak. Iya. Sepasaraya orang tahu. Mm-mm. Jangan menutup kemungkinan Karim ini orang yang introvert, bukan. Dia orang yang berpergaulan luas.
Dari pengamen dia ada teman, dia dekat dengan Bang David WW, dia dekat. Silakan tanya pribadi kepada Bang David WW, dia dekat. Berarti kan dia bukan seorang kriminal. Yang pertama, yang kedua kematiannya ini saya pribadi sedih. Kenapa? Adik saya dibawa sehat. Ada videonya, ada fotonya dan diakui oleh Satgas. Dia dibawa sehat. 2 hari kemudian dia meninggal dunia dengan tidak wajar. Kenapa? Karena banyak sekali ada bekas di tubuhnya yang bisa kita lihat dengan kasat mata aja, bisa kita lihat lebam, kepalanya, punggungnya, tangannya. Dan lebih sedihnya lagi, Wan Ipin, saya tahunya dari postingan di media sosial. Saya sedih, kenapa dia bukan Mr. X? Dia ada KTP, Bang Ipin. Ada. Kalau tidak percaya, tengok nanti kakaknya. Dia terdaftar sebagai warga Indonesia. Warga Kota Padang. Iya, warga Kota Padang terdaftar. Ada di kakak namanya, ada. Karim Sukma Satria, ada akte kelahirannya, ada. Ada, Bang. Sangat sedih. Saya tinggal di Batu Sangkar, dapat info seperti itu. Besoknya saya konfirmasi. Hari itu juga saya konfirmasi di tanggal 25, tanggal 26 saya dapat kabar. Saya cari berita, saya cari orang. Saya ingin kebenaran. Benar tidak? Ini apa ini? Benar tidak? Atau hoax atau konten hari sampai pagi, sampai siang. Warga mencari kebenaran dan Wan Ipin tahu dipersulit dengan sehat Wan Ipin. Dari sakit Dipersulit. daerah dipersulit, terjadi keributan dulu Wan Ipin. Ada kakak saya mengajukan di Pak, setidaknya berikan kami kejelasan benar tidak itu saudara kami. Satu orang Pak memastikan benar itu tidak saudara kami, barulah mereka memastikan kamar jenazah. Hantu tidak akhirnya Pak, memang benar luka di badannya lebam. Kemarin aman. Lihat berita, dia dibawa sehat. 2 hari kemudian tewas. Bagaimana perasaan Wan Ipin? Itu yang kami rasakan. Dan yang pergaulannya dia bukan kriminal Wan Ipin. Seandainya dia beberapa onar kriminal, janganlah PP tidak lanjuti, jangan dihakimi seperti itu. Sedih hati, terluka hati, apalagi keluarga, apalagi teman, kerabat dia yang berluas. Silakan tanya. Apa nih harapannya Bu Ira selaku keluarga? Harapan saya 2 Wan Ipin. Yang pertama, saya ingin pelakunya terungkap. Dia bukan 1 atau 2. Saya yakin punya ini ada beberapa ya Bang Ado, 1, 2 kami rasa tidak mungkin ya Bang. Yang kedua, harapan saya ini terjadi terakhir kali untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ira dengar Bang, dan mungkin bisa diberikan kesaksian sudah beberapa orang meninggal di tangan Satpol PP ini. Bisa nanti dibuktikan, saksi-saksi banyak, silakan diperiksa nanti. Ira bersedia memberikan kesaksian dan juga mau kooperatif nanti memberikan informasi yang terkait. Buktikan semua. Bisa dibuktikan. Jadi kita luruskan lagi supaya di sini tidak ada namanya sewenang-wenangan. Ya, apa kita punya dasar hukum? Dasar dengan kejadian almarhum Karim semasa dia hidup. Ini kita meriwayat lagi ke belakang nih. Ya kan? Almarhum itu kan bisa dikenakan dengan undang-undang darurat. 12 tahun 1951. Ikan atau senjata membawa senjata tajam tanpa hak merupakan pidana. KUHP pasal 3 jadi dengan kejadian ini ada unsur penganiayaan. Ya. Yang kedua di pasal 359 kelalaian menyebabkan kematian. Kematian oleh siapa? Tentu oleh. Maka kita bedah nih. Foksi dia Satpol PP sebagai apa? Dia hanya penegak perda, bukan
menjalankan tugas pidana. Ya, betul. Bukan seperti, Ya, oke? Di 422 penyalahguna wewenang oleh pejabat. Sekarang kita kejar nih. Penyalahguna wewenang ini di mana di saat kejadian ini kepala Sapolri. Hati-hati. ya. Ini ancaman pidana loh. Penyalahguna wewenang loh. Nah, bisa lagi Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Satpol PP berfungsi menegakkan dan menjaga ketertiban umum. Hanya itu tugasnya. Tidak lebih dari itu. Ada Ya, di PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP penyidik pidana utama dan wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. ya. Jelas itu. Gak jelas. Hmm. Nah, di Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, penanganan ODGJ hanya dilakukan oleh medis atau psikiater. Ya, dalam KUHP penanganan tidak merupakan kewenangan penyidik kepolisian dan Ya. itu harus tahu Satpol PP. Jangan merasa Wajib. ya, Ya. satuan sama polisi itu beda. Ya, dan satu lagi kita bawakan ke perdata di pasal 1365 KUH Perdata. Ini termasuk perbuatan melawan hukum. Ya, nah, satu lagi saya sampaikan di dalam analisa hukum, tindakan tidak menyerahkan kepolisian itu membawa senjata tajam merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Dengan demikian, tindakan Satpol PP yang tidak menyerahkan bersangkutan kepada kepolisian merupakan pelanggaran prosedur hukum pidana. Yang kedua, kelalaian dalam menjalankan kewenangan. Ya, penetapan status ODGJ tidak dapat dilakukan oleh aparat non medis. Artinya tidak memiliki dasar hukum. Dasar hukum dia Ya, ya, ya. kita tanya lagi. Apa Yang kedua, dasar hukumnya? berpotensi sebagai penyalahguna wewenang. Kita tanya nih, kalau supaya dia tahu menetapkan seseorang itu Mr. X atau menetapkan seseorang itu ODGJ harus ada hukum. Jangan sampai nanti ini jadi fitnah. Ya, Larinya nanti ke pidana. ya. Ya, Pencemaran nama baik ya. pencemaran nama baik. Siap. Ya, Gitu. artinya apa? Saya menilai dari sini langkah hukum bukan hanya pidana. Bisa kita bawakan ke ini Berarti dua. gua kata perdata. Perdata dan pidana. Betul. Ah. Kota Padang, Bapak Parliamen untuk segera supaya untuk memperoleh penyidik ini sementara dulu aktifkan Pejabat yang supaya ada mengurangi dalam penyelidikan Ya. proses hukum. Mungkin Wanipin. Terima kasih Pak Adi Leko. Ya, nama Pak Adi Leko. Kalau panjangannya Pak Adi? Adi Kurniadi. Kurniadi. Seorang lawyer. Biasanya Saya sekarang mau buka di makan baru ya. Insya Allah Bang. Saya kenal beliau baru ini. Kan kini baru sekarang bertemu. Iya Bang. Sebab saya membuat postingan di Facebook dan banyak orang terkait dengan kami. Akhirnya Adi telepon saya dan hari ini kita ketemu dan Alhamdulillah. tentunya yang mau kita adalah rasa kemanusiaan. Betul. Rasa yang ditanya ini. Nanti kalau ada juga pemirsa bertanya ada kepeng enggak ada. Yang Ya, rasa kemanusiaan kita ya, Pak. kemanusiaan Ya, betul. yang nyatanya goa. Hati. Ya, sensus ini memang janggal. Saya Betul. akui ini. Dan saya hari ini mahasiswa Bang Naldo. Tapi ini yang punya hati nih, Nah, yang nggak punya hati. tentu punya yang enggak punya GJ nanti. Jadi jangan-jangan kalau seandainya nanya Iya. Wanipin dengan Fali Amran jangan Wan ya. Nanti diponis pula dari pihak rumah sakit bahwa Wan ini sama dengan Karim. Yang Ya. didudukan bahwasanya oleh rumah sakit saya ya. besok pakai baju Jangan belakang. pakai lagi. Ya, itu alasannya dari pihak rumah sakit HBC. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, dimanapun Anda berada hari ini, telah bincang-bincang kita dengan hukum Bang Afri Naldo, Siap. praktisi hukum Bang Adi Legong, dan juga pihak keluarga Ira Rahmi. Dan akhirnya kita ini telah sampai ke penghujung. Kita tutup saja naik oto ke Padang Panjang, kita jalan pada Sike, malam Tigo Gayo, kok dirantang yang entah nanya singkit, ambil saja nampak gunung. Hi, my name is Kim and I'm from Germany. Like, comment, and subscribe. Chilote Wanipin.